Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma ijma'na bihi kama amanna bihi wa lam narah warzuqna hawdah wasqina min yadihi asy-syarifati syurbatan la nadma'u ba'daha abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah berada pada tahun ke-11 perjuangan Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah beliau. Pada pertemuan yang lalu, itu tahun ke-10 kenabian, di mana itu tahun itu disebut dengan tahun kesedihan, tahun Amul Huzni. Dan puncak kesedihan ada pada saat Rasulullah berada di Taif. Namun kita sudah pernah sampaikan, kita umat Islam ini adalah berpegang pada yang Allah firmankan, inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan tentu ada kemudahan. Terlihat sulit, terlihat gagal, terlihat tidak sukses, tapi pada hakikatnya perlu kita yakini ada kesuksesan. Cuma mungkin masih disembunyikan atau akan dinampakkan nanti di kemudian hari, atau akan Allah perlihatkan secara tiba-tiba. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selama kita bertakwa kepada Allah, insyaallah akan Allah beri kesempatan atau kesuksesan di saat kita tidak menduga. Dan ini juga yang terjadi pada perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sudah pernah menyebutkan sewaktu Rasulullah
pulang dari Taif, ternyata bukan mereka yang diajak untuk beriman, tapi justru yang tidak diajak yang masuk atau yang masuk ke agama Islam atau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Adas, seorang budak Nasrani, dan juga sekelompok masyarakat jin, padahal mereka tidak diajak. Kemudian juga pada pertemuan yang lalu, yaitu kalau peristiwa Taif itu terjadi pada bulan Syawal, maka di bulan haji tahun kemarin, tahun ke-10, di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Rasulullah setelah melihat kondisi penduduk Mekah, ada harapan lagi. Yang sudah beriman sudah jelas beriman, yang tidak beriman juga sepertinya susah untuk beriman. Maka Rasulullah mencoba mencari market dakwah baru, yaitu tamu-tamu yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Ada hasilnya, ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Memang seperti itu. Maka pada tahun ke-11 kenabian, sedikit sebelum kita memasuki tahun ke-11 kenabian, di ujung tahun ke-10, itu tepatnya di bulan Syawal juga, sepulang dari Taif, maka Rasulullah SAW ditawari seorang perempuan, yaitu As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tahun ke-10 kenabian ada satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk poligami. Dulu di masa Sayyidah Khadijah masih hidup, Rasulullah tidak pernah melakukan poligami. Kemudian setelah Sayyidah Khadijah wafat di bulan suci Ramadan, sebulan yang lalu, maka Rasulullah ditawarkan salah seorang di antara dua perempuan. Yang pertama As-Sayyidah Aisyah yang masih gadis, yang kedua As-Sayyidah Saudah binti Zam'ah yang berstatus janda. Siapa yang Rasulullah pilih? Ini yang menawarkan seorang wanita yang bernama Khawlah binti Hakim. Kalau kita ditawarkan seperti itu, kira-kira kita akan memilih siapa? Mungkin perawan, ya. Tapi pada saat itu Rasulullah SAW yang menjadi pilihan utama beliau adalah Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Sayyidah binti Zam'ah ini sama seperti Sayyidah Khadijah. Artinya umurnya tetap lebih tua daripada Rasulullah SAW. Tapi itu pula yang menjadi pilihan pertama Rasulullah SAW. Setelah menikah dengan Sayyidah Saudah yang merupakan istri kedua Rasulullah SAW, berselang waktu kemudian, tak lama kemudian, baru Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah. Dan ini adalah gadis perawan pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan termasuk bisa kita katakan orang yang satu-satunya perempuan yang perawan nanti sebelum, nanti setelah itu Rasulullah pernah menikah juga dengan seorang perempuan hadiah dari Mesir yang bernama Maria Al-Qibtiyah, tapi dari kalangan budak kemudian Rasulullah merdekakan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membantah tuduhan yang dikatakan oleh orang suka dengan perempuan, suka dengan perempuan muda. Coba pada saat dipilihkan menikah dengan janda atau dengan perawan, justru Rasulullah
menjadikan pilihan pertama beliau, yaitu Saudah binti Zam'ah yang lebih tua umurnya dari Rasulullah SAW sendiri. Pernikahan Rasulullah dengan As-Sayyidah Aisyah itu Rasulullah jadikan mahar untuk Sayyidah Aisyah sebanyak 5.000 uang dirham, 500 uang dirham. Berapa jumlahnya kalau kita sesuaikan dengan biaya pernikahan di masa kita ini? 200 keping dirham, dirham uang perak, dinar uang emas. 200 keping dirham itu sama dengan 20 keping uang dinar, uang emas. 20 keping uang emas, satu kepingnya itu hampir 5 gram emas. Artinya lebih dari satu mayam, satu kepingnya. Disebutkan oleh ulama fikih, 20 keping uang dinar itu sejumlah sekitar 85 gram emas. Itu nisab zakat. Maka kalau seseorang sudah memiliki emas walaupun tidak berbentuk kepingan uang, artinya sejumlah 85 gram emas, maka itu dia sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat 2,5% dari jumlah itu. Maka 200 keping uang dirham itu sama dengan 20 keping uang dinar. Berarti sama dengan seharga 85 gram emas. Itu 20 keping uang dirham. Mahar Rasulullah SAW rata-rata untuk semua istri beliau antara 400 keping dan 500 keping. Dan Sayyidah Aisyah disebutkan 500 keping uang dirham. Berarti 2 kali lebih, 2 kali setengah nisab zakat. Berarti kalau kita emaskan sekitar lebih 117 lebih ya gram emas. Jadi besar. Kalau kita sekarang kan rata-rata 20 manyam ya, 20 manyam, 15 manyam, 25 manyam lah paling tinggi. Dan itu masih lebih rendah daripada mahar Rasulullah SAW. Jadi mahar pada saat itu seperti itu ya, Rasulullah SAW lakukan seperti itu. Kemudian terkait dengan perkawinan beliau dengan Sayyidah Aisyah, ternyata Sayyidah Aisyah yang pada saat itu ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW masih berumur, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Dan Sayyidah Aisyah sebelum dilamar oleh Rasulullah SAW ternyata sudah dilamar oleh seseorang. Ini sebelum dilamar oleh Rasulullah SAW. Siapa yang lamar beliau? Namanya seorang yang bernama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini berstatus sebagai kafir, tapi dia selalu memberi perlindungan kepada kaum muslimin termasuk Rasulullah SAW. Di antaranya adalah memberi perlindungan pada saat Rasulullah kembali dari Taif. Jadi Rasulullah ketika kembali dari Taif itu nggak diterima oleh masyarakat Quraisy. Yang akhirnya beliau meminta kepada Mut'im bin Adi untuk diberi jaminan. Maka Mut'im bin Adi memberi jaminan kepada Rasulullah supaya bisa masuk kembali ke Mekah. Dan Mut'im bin Adi juga punya andil dalam merobek perjanjian yang ditulis oleh Quraisy, perjanjian boikot terhadap Rasulullah SAW yang terjadi sekitar 3 tahun sebelum tahun ke-10 ini. Mut'im bin Adi karena dia punya prinsip seperti itu, tidak mau beriman, juga tidak mau menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin. Maka Mut'im bin Adi pernah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, kami kepingin menjodohkan anak kami yang bernama Jabir
Jubair bin Mut'im bin Adi dengan anak gadismu Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini menjawab tuduhan apa? Bahwa Rasulullah SAW gemar dengan anak-anak, suka menikah dengan anak-anak. Apa yang bisa kita jawab? Tindakan menikah dengan seumuran 6-7 tahun di kalangan masyarakat Arab itu adalah tindakan yang biasa yang terjadi pada saat itu. Artinya itu bukan inisiatif yang pertama yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Tapi sebelum Rasulullah melamar Sayyidah Aisyah, ternyata Sayyidah Aisyah sudah dijodohkan, sudah dilamar oleh seseorang. Ini membantah bahwa Rasulullah yang membuka celah untuk menikah dengan anak-anak. Ternyata tidak seperti itu yang terjadi di kalangan masyarakat Arab. Buktinya Sayyidah Aisyah sendiri sudah dilamar oleh orang lain sebelum Rasulullah SAW. Maka oleh Abu Bakar As-Siddiq, ketika disampaikan oleh Khawlah binti Hakim, ya Abu Bakar Siddiq sebelumnya bertemu dengan Ummu Ruman, ya, istri dari Abu Bakar Siddiq. Indah sekali ya keluarga ibu, begitulah kira-kira, mendapat pinangan dari Rasulullah SAW. Artinya Sayyidah Aisyah ini sudah disebut-sebut oleh Rasulullah SAW. Karena ketika ditawarkan Sayyidah Aisyah oleh Khawlah binti Hakim, mau janda atau perawan? Kalau janda siapa? Kalau janda Saudah, maka Rasulullah memilih Saudah yang pertama. Kalau perawan siapa? Sayyidah Aisyah. Maka di kemudian hari Rasulullah menyindir kembali untuk melamar Sayyidah Aisyah. Maka oleh Khawlah binti Hakim datang berjumpa Ummu Rumman. Wahai Ummu Rumman, senang sekali lah ya keluarga anda dapat pinangan oleh Rasulullah SAW. Maka oleh Ummu Rumman menjawab, siapa? Sayyidah Aisyah, sudah disebut-sebut oleh Rasulullah SAW. Oh, mak susah juga ini ya. Sayyidah Aisyah, anak saya Aisyah ini sudah dilamar oleh Mut'im untuk anaknya yang bernama Jubair bin Mut'im. Nah, Jubair ini nanti masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah, sebelum Fathu Makkah. Tapi ayahnya Mut'im bin Adi ini mati dalam kondisi kafir. Maka kalau begitu saya sampaikan dulu kepada ayahnya Abu Bakar Siddiq, yang sudah pasti ayahnya ini tidak pernah melanggar janji. Ini sosok Abu Bakar Siddiq. Maka oleh istrinya Ummu Rumman mencoba menyampaikan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar As-Siddiq memang tidak mau melanggar janji karena sudah dilamar oleh Mut'im bin Adi. Maka Abu Bakar As-Siddiq harus datang berjumpa dulu dengan Mut'im bin Adi sebelum menerima pinangan baru. Walaupun kali ini yang melamar adalah sosok yang luar biasa, sosok presiden pada saat itu, sosok tokoh yang luar biasa. Mungkin kalau kita akan membatalkan secara sepihak untuk menerima pinangan baru ini, tapi Abu Bakar As-Siddiq walaupun yang meminangnya Rasulullah SAW, tetap selama perjanjian sudah terjadi dengan seseorang harus dibicarakan dulu. Maka oleh Abu Bakar As-Siddiq berjumpa dengan Mut'im bin Adi. Wahai Mut'im bin Adi, bagaimana anakmu akan dinikahkan dengan putri saya? Kemudian oleh ibu dari Jubair bin Mut'im, istri dari Mut'im bin Adi, mengatakan, kalau pendapat saya khawatir nanti anak saya yang laki-laki ini akan dipindahkan agamanya ke agama kamu, agama Muhammad, dan saya tidak mau. Kemudian Abu Bakar bertanya kembali kepada suaminya, dan apa pendapatmu wahai Mut'im? Mut'im tidak memberi jawaban yang jelas, tapi Mut'im mengatakan, qad sami'ta qawlaha, engkau tadi sudah mendengar ucapan dari ibunya. Ya begitulah kira-kira. Baik kalau begitu, berarti sudah ada kesimpulan dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa tidak jadi untuk melanjutkan pernikahan dengan anak beliau Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena sudah mendapat jawaban dari sang ibu, dan jawaban itu juga dibenarkan oleh sang ayah karena beda agama. Ya,
tidak isyarat untuk tidak jadi. Takut nanti anaknya dipindahkan agamanya ke agama seperti agama Abu Bakar As-Siddiq. Maka oleh Abu Bakar As-Siddiq seketika mengirim utusan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW, diberi isyarat bahwa Abu Bakar As-Siddiq sudah setuju. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tuduhan yang dituduhkan oleh sebagian orang bahwa Rasulullah memberi celah untuk menikah dengan anak-anak, ini bisa kita bantah bahwa ternyata Sayyidah Aisyah bukan dilamar oleh Rasulullah yang pertama sekali, tapi sudah dilamar oleh orang lain sebelumnya. Dan ini adalah kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu. Termasuk nanti Umar bin Khattab menikah dengan anak Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kalsum juga, yang sekitar umurnya 6 atau 7 tahun. Memang kondisi pada saat itu membolehkan seperti itu. Atau secara fisik juga masyarakat pada saat itu siap untuk dilakukan pernikahan di umuran seperti itu. Setelah menikah, maka Rasulullah SAW nanti akan serumah dengan Sayyidah Aisyah setelah Rasulullah hijrah. Artinya 3 tahun kemudian baru serumah dengan Rasulullah SAW. Jadi di umur 7 tahun menikah, itu terjadi pada tahun ke-10, di akhir-akhir tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13. Kemudian Rasulullah hijrah, di situ Rasulullah baru serumah dengan Sayyidah Aisyah untuk yang pertama sekali sebagai suami istri. Baik, memasuki tahun ke-11 kenabian, Rasulullah memanfaatkan momen ibadah haji kembali. Karena di Mekah sudah jelas siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Terima kasih.